Izin, mohon saran dan pendapat dari Kakak. Terima kasih. Tidak dilarang. Boleh. Boleh. Halo, nama saya Muhammad Ali Saputra. Langsung saja Kak, saya sebagai Dewan Kerja Cabang Kampar mempertanyakan kepada Kakak. Sama-sama memahami tentang aturan-aturan dalam gerakan pramuka. Terima kasih. Sepertinya menuntut kita seluruh pengurus dan andalan untuk juga berinovasi di gerakan pramuka dan Kampar. Kita Kak banyak yang bisa kita bikin di pramuka ini Kak. Salam Pramuka. Pada pertemuan kita kali ini, saya ajak ke Kota Bangkinang, Kabupaten Kampar, melihat rangkaian kegiatan pelantikan pengurus kuartir cabang Gerakan Pramuka Kampar masa bakti 2022-2027. Saya sampai di Balai Bupati Kampar, Rabu siang 15 Februari 2023 sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat dan upacara pelantikan pengurus Kuarcap Kampar telah selesai. Namun setelah Isoma akan dilanjutkan dengan pelantikan DKC Kampar dan orientasi pengurus dan andalan cabang Kampar. Saya sempat berbincang-bincang singkat dengan sejumlah kakak-kakak anggota dewasa Gerakan Pramuka, termasuk bertemu dengan Ketua Quadar Riau Kak Kasiarudin dan sempat pula berfoto bersama. Hanya berselang beberapa menit, kami diajak oleh panitia untuk makan siang bersama di salah satu rumah makan yang berada di Jalan Sisingamangaraja, Bangkinang. Ketua Quadar Riau Kak Kasiarudin bersama rombongan dijamu oleh Ketua Kuarcap Kampar Kak Aliman Makmur bersama pimpinan Kuarcap Kampar masa bakti 2022-2027 yang baru saja dilantik. Usai makan siang, Ketua Quadar Riau Kak Kasiarudin bersama rombongan kembali ke Pekanbaru. Sementara saya dan yang lainnya kembali ke Balai Bupati Kampar menghadiri pelantikan Dewan Kerja Cabang atau DKC Kampar masa bakti 2022-2027 dan orientasi bagi pengurus dan andalan cabang Gerakan Pramuka Kampar. Setelah pelantikan DKC Kampar dilanjutkan dengan orientasi pengurus dan andalan cabang Gerakan Pramuka Kampar masa bakti 2022-2027 dengan pemateri Kak Ansari Kadir. Kakak Ketua, Kakak Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan pengurus yang lain, pada sesi kali ini kita lanjut ke acara orientasi pengurus kuartir cabang Gerakan Pramuka Kampar masa bakti 2022-2027. Yang akan disampaikan oleh Kak Ansari Kadir. Saya bersyukur bisa bertemu dengan pengurus Kuarcap Kampar sekaligus berbagi pengetahuan sesama anggota Gerakan Pramuka. Inti materinya sekilas tentang hasil Rakernas Gerakan Pramuka tahun 2023, tugas, fungsi, dan tanggung jawab pengurus dan andalan dalam mengelola kuartir cabang dan sistem administrasi kuartir atau Sismentir. Di awal orientasi ini, saya menyampaikan rasa senang kepada Kuartir Nasional Gerakan Pramuka karena sudah melaksanakan Rakernas di bulan Februari 2023. Karena hasilnya bisa dirapatkan pada Rakerda pada bulan Maret atau April, dan seterusnya Kuarcap melaksanakan Rakercap pada bulan Mei atau Juni. Sehingga bagi kuartir cabang hasil dari Rakernas, Rakerda, dan Rakercap itu sendiri bisa dimasukkan ke dalam RAPBD sebelum ketok palu di DPRD menjadi APBD. Setiap saya mengikuti kegiatan nasional, maka seminggu setelah pulang dari nasional itu pasti saya buat laporan. Ini ketika saya ikut rapat kerja nasional Pramuka, saya buat laporan. Berapa tebalnya kakak? Macam skripsi. Saya buat laporan.
Karena ini adalah sejarah hidup. Di rumah saya buat satu lemari khusus untuk data-data. Ini termasuk SK di dalam selama 5 tahun. Kumpulkan satu. Kalau kita tidak serius dari awal, maka saya yakin tidak ada komitmen kita untuk memajukan. Buat laporan semuanya supaya lengkap. Sementara itu pada kesempatan ini, saya juga menyampaikan beberapa hal dan inilah cuplikannya. Sehingga kementerian pun mengakui pramuka itu hebat. Jadi pramuka itu diakui. Kenapa kita tidak mengakui diri sendiri? Permendikbud 63 tahun 2014 belum dicabut. Dia bilang pendidikan kepramukaan sebagai di atas duler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Tak sunat dong? Wajib. Ternyata di Denpak itu kakak, pembinaan gugus depan merupakan bagian dari Renstra Kemenak 2024 di Buru-Buru. Ada Renstranya kakak, berarti bisa mengeluarkan duit dengan adanya Renstra itu. Tak payah lagi. Hebat kakak. Terus, Kementerian Agama secara berkala memberikan fasilitasi kegiatan perkemahan pramuka. Peran pembina gugus depan sangat signifikan. Diakui oleh Denpak bahwa pembina pramuka itu signifikan hasilnya. Ini kita renungkan kakak. Ini dalam pasal 20 satuan terpisah. Ini penting bagi pramuka. Satuan terpisah pramuka putra dan pramuka putri diterap di gugus depan. Satuan karya pramuka dan kegiatan bersama. Wajib satuan terpisahkan. 2. Satuan pramuka putri dibina oleh pembina putri dan satuan putra dibina oleh putra, kecuali perindukan siaga. Putra dapat dibina oleh putri. Kenyataan lapangan gimana? Putra juga membina putri. Padahal yang dibolehkan menurut anggaran dasar anggaran rumah tangga gerakan pramuka itu hanya di siaga. Yang bisa dibina yang putra itu dibina putri. Selebihnya tetap satuan terpisah. Penggalang, penegak tetap terpisah. Pasal 29 tenaga pendidik. Pembina pramuka adalah anggota dewasa gerakan pramuka yang bertugas membina peserta didik di gugus depan sekurang-kurangnya lulusan kursus mahir dasar. Nah ini tugas wajib apa enggak? Terpilih tidak terpilih di dalam kepengurusan kita tetap pramuka. Sebenarnya tanpa saya sadari, saya sudah mulai bidang kehumasan. Saya minta kakak-kakak yang lain yang sudah duduk di kehumasan, tolong inventarisir peralatan kehumasan kita yang ada semasa pengurusan yang lalu, meja, kamera, dan sekaligus kondisinya. Karena itu jadi nanti untuk ke depan kita targetkan apa yang mau kita lakukan. Ternyata itu tadi rapat tidak ada keterima. Izin mohon saran dan pendapat dari kakak. Dengan kerendahan hati kita untuk ini, ada serah terima. Wariskanlah kepemimpinan itu dengan baik dan dilihat oleh adik-adik didik. Karena gerakan pramuka adalah gerakan pendidikan. Karena pramuka itu indah sekali. Saya bangga nengok Kak Tarmizi, udah muncul lagi Kak Safi, Kak Jumin. Pokoknya kita tengok yang lama-lama muncul lagi. Kan hebat. Padahal saya dari lama juga tetap muncul. Ada saya. Pramuka itu menyenangkan. Sini senang, di sana senang, di sini senang, sana senang, di sana tak senang, di sini senang. Dia ada baik. Yang baik itu di sana senang, di sini senang, di mana-mana hati kita senang. Bayangkan kakak saya mau sekretaris ada kegiatan pramuka. Seolah macam orang bodoh aja saya duduk, nengok. Tapi itu proses pendidikan. Saya duduk itu mungkin lebih bermakna daripada duduk orang yang di dalam itu yang tak memperhatikan. Biar saya duduk di lantai tapi saya memperhatikan, daripada orang duduk di kursi tapi dia tidak memperhatikan. Udah tinggi tengok orang ke bawah, kecil ya orang bawah. Kan gitu kata kita, kecil. Padahal badan kita sama besarnya dengan sangat di bawah. Walaupun kita sudah di atas, tetap sama pandangan
kita hanya yang kecil karena jauh dari mereka. Coba kalau dekat sama seperti dia. Tapi dia ingat yang di bawah tuh nengok kita juga ke atas. Kecil yang di atas tuh. Sempat jatuh tuh bocoran. Apa hebat? Ya. Jadi kita mulai kakak saya yakin ini orang Pramuka yang hebat yang di dalam. Insya Allah pertahankan kakak. Kebahagiaan itu bukan dibuat orang lain, tapi kebahagiaan itu dilahirkan yang pertama dari diri sendiri. Saya tak ada pengurus saya bahagia. Bayangkan kakak saya kadang terohir kemana-mana. Duit siapa? Duit pribadi. Kadang makan di tengok tuh, ini cocok nggak makan kalau segini nanti kurang tuh minyak. Dari mana dia ambil duit ini? Gitu. Begitulah kita cinta Pramuka. Karena apa? Karena menurut saya Pramuka itu sudah jadi hobi. Kakak di sini sudah jadi hobi. Kita rangkul semuanya untuk menjadi orang yang baik-baik. Baik melawan maupun kawan, pokoknya kita rangkul menjadi orang yang hebat untuk dalam gerakan Pramuka. 2 kali tepuk, nggak ada itu aja. 2 kali tepuk, nggak ada 2 kali tepuk, 2 kali tepuk aja. Saya kan mahal siaga. Apakah boleh saya di mahal siaga mengambil mahal pegadang balik atau penegak? Terima kasih. Yakin gaya dia itu bukan marah, Kak. Memang begitulah siaga di kampung ini. Begitu. Jadi Kak, dalam aturannya tidak ada menyebutkan tidak boleh. 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 Cuma ditanya mahir apa? Kalau keempat-empatnya mahir, jadi keempat-empatnya mahirnya. Padahal dalam keempatnya pasti ada salah satunya yang mahir. Makanya disebut pembina mahir. Tak mungkin mahir semuanya. Nasi ramas itu memang banyak gulanya, tapi ada yang paling lemak di dalam banyak gula itu. Itulah pilihan kakak. Tentang bagaimana kedudukan Dewan Kerja di kuartir serta bagaimana alur administrasi dari Dewan Kerja ke kuartirnya. Terima kasih Kak. Dalam pelaksanaan kegiatannya harus berkoordinasi dengan bidang bina muda. Nanti terus ke wakanya terus ke ketua kuartir. Yang perlu diingat, Dewan Kerja tak boleh membuat kegiatan sendiri tanpa bimbingan orang dewasa. Karena aturannya dari, oleh, untuk penegak di bawah pembinaan orang, bimbingan orang dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pemaparan Kak sekarang ini itu sangat menginspirasi Pak. Sebab saya merasa bahwa kebijakan-kebijakan atau pelaksanaan dalam kegiatan gerakan Pramuka pada saat ini sering tidak seimbang antara MAPI dengan kuartir, ya kan ya. Jadi harapan saya mungkin pada kesempatan ini menyampaikan kepada para kebijaksanaan pada kuartir ini agar dapat membuat orientasi kita bukan hanya kepada pengurus, tapi orientasi kepada MAPI. Jadi mungkin kita bisa mengundang Kak Ansari agar kebijakan-kebijakan itu selaras. Ada koordinasi antara pimpinan kuartir cabang dengan pihak MAPI yang itu tuh sampaikan kakak. Terima kasih Pak Hasan Kadir, pencerahan yang sangat luar biasa, dan juga terima kasih kepada kakak-kakak penitia yang sudah membuat acara pelantikan pada hari ini sungguh sangat luar biasa, berbeda dengan yang tahun dahulunya. Sepertinya menuntut kita seluruh pengurus dan andalan untuk juga berinovasi di gerakan Pramuka dan Kampat. Yang kedua, di pendidikan ada juga yang di Muhammadiyah, ada Hizbul Watan. Ini kan harus dicungkan juga. Mereka juga anak-anak kita, tetapi selama ini kan apakah itu tidak tidak begitu tersenggol oleh kita.
Mohon masukannya Kak. Ada gibran tentang satuan komunitas itu Kak. Bagaimana, siapa, di mana, bagaimana caranya, ada situ Kak, ada bukunya. Di akhir materi, saya mengajak kakak-kakak peserta orientasi secara bersama-sama menyanyikan lagu Bagimu Negeri, menggugah hati untuk mengabdi pada Ibu Pertiwi. Dilanjutkan dengan menyanyikan March Gerakan Pramuka untuk menimbulkan semangat jiwa terhadap Gerakan Pramuka Indonesia. Gerakan Pramuka Praja Muda Karana sebagai wahana kaum muda suka berkarya dari pembangunan sebagai berkat bangsa, disiplin berani dan setia berakhlak mulia, bersatu padu menyusun masa depan yang gemilang, satu pramuka untuk satu Indonesia, melangkah maju menuju masyarakat yang sentosa. Jayalah pramuka, jayalah Indonesia. Demikian kabar kali ini dari Kuartet Cabang Gerakan Pramuka Kampar. Terima kasih atas perhatian kita. Selamat mengembangkan tugas kepada pengurus dan andalan Kuarcap Kampar serta DKC Kampar masa bakti 2022-2027. Semoga Kuarcap Kampar ke depan semakin hebat, jaya, dan mandiri. Salam Pramuka. Kini tiba saat berpisah, bisa hanya di lahirnya. Di hati kita tetaplah satu, karena janji kita satu. Dalam hati kita tetap ingat akan dasar dharmaku, pun tak lupa kami bersyukur padamu Tuhanku yang